Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Saya mengajak kita melihat Mazmur pasal yang ke-73. Kita akan melihat ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, hari ini, di sepanjang minggu ini kita berbicara tentang kerinduan untuk datang berdoa, kerinduan untuk datang mencari Allah. Bagian yang kita baca di dalam kitab Mazmur ini adalah kerinduan kepada Allah, suatu hasrat untuk selalu dekat dengan Allah dan satu pernyataan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita ingini di bumi. Pemazmur berkata, tidak ada yang lain di sorga yang aku mau selain Engkau, yang aku miliki selain Engkau, dan tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Berbicara soal hati, saudara. Kita seringkali berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh dan beribadah. Kalau kita mau jujur ya, ini menjadi sesuatu yang membebani buat kita. Ya. Kita sepertinya terbeban karena gini, kalau kita tidak berdoa, kita dikejar oleh rasa bersalah. Kita diintimidasi di dalam hati kita. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita dikejar oleh rasa bersalah. Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayak kita kayak kurang Kristen gitu kalau tidak berdoa. Tapi kalau kita rajin berdoa, berdoa seringkali menjadi beban bagi kita. Nah, sebenarnya yang salah bukanlah niat kita. Niat kita bagus, kita mau berdoa, kita mau bangun kehidupan rohani. Tapi yang salah seringkali adalah kita salah menata kasih di dalam hati kita. Atau kita tidak benar-benar merindukan Tuhan ketika kita melakukan segala aktivitas-aktivitas rohani itu. Seperti saudara, waktu kita mungkin terpaksa, ya kita nggak ada pilihan lain, kita mungkin udah nggak suka dengan tempat pekerjaan kita udah nggak suka dengan orang yang memimpin kita di kantor kita, tapi kita nggak ada pilihan, kita harus datang kepadanya ya. Kalau kita nggak datang ke kantor, itu jadi beban buat kita. Kalau kita datang ke kantor, itu juga membebani buat kita. Nah, saudara, yang salah ketika kita datang kepada Tuhan, itu bukan niat kita. Kalau kita datang dengan beban, tapi yang salah adalah kita salah menata kasih di dalam hati kita. Kita tidak benar-benar merindukan Tuhan waktu kita datang berdoa. Kita tidak memiliki hati yang benar-benar Tuhan bertahta dalam hati kita sebagai kerinduan yang utama, seperti yang ayat yang kita baca tadi. Dikatakan di sana, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Tidak ada yang kuingini di bumi kecuali Engkau. Kadangkala kita harus jujur, yang mendorong kita berdoa bukanlah kita merindukan Tuhan, tapi lebih kepada kita merindukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Ada banyak yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Dan itu yang mendorong kita untuk berdoa. Coba sekarang saudara, kalau misalnya ya, kita berdoa, kita tidak merasakan apa-apa, misalnya ya, kita berdoa tapi kayaknya kering gitu ya. Kita baca Alkitab tapi kita nggak dapatkan apa-apa. Masihkah kita mau melakukannya? Kita datang ibadah tapi doa kita sepertinya tidak dijawab, sepertinya lama sekali. Apakah kita masih mau melakukannya? Ketika kita benar-benar merindukan Tuhan, maka tidak peduli apa yang ada di dalam perasaan kita waktu kita berdoa. Waktu kita menyembah Tuhan, kita pasti akan tetap datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Kita pasti akan terus merenungkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin waktu kita membacanya, kita kayaknya nggak dapat apa-apa. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah apakah kita benar-benar merindukan Tuhan waktu kita melakukannya. Atau mungkin kita sedang merindukan yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan doa, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Rindukanlah pribadi Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang bisa kita terima waktu kita datang menghampiri Dia. Karena selain Tuhan tidak ada yang kita miliki yang paling berharga di sorga. Dan tidak ada yang bisa memuaskan jiwa kita selain dari pribadi Tuhan sendiri selama kita ada di dalam dunia ini. Biarlah perenungan hari Selasa ini menjadi kekuatan yang memberkati setiap kita. Shalom.